Masalah sebetulnya yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami, itu sebetulnya masalah itu bukan terjadi pada waktu pernikahan, tapi sudah terjadi belasan bahkan puluhan tahun sebelum kami menikah sebetulnya. Jadi seperti bom waktu yang menunggu meledak gitu ya? Ada luka-luka emosi yang kami nggak sadari itu belum pulih. Sebenarnya buahnya yang sangat terlihat itu adalah kekasarannya ya. Saya tuh ditendang, saya dipukul. Sahabat Solusi, pernahkah sahabat merasakan krisis dalam hidup yang datang tanpa henti? Satu masalah selesai, yang lain muncul seperti gelombang yang tidak pernah surut. Di tengah itu kita seringkali mengambil langkah yang salah. Dan bukannya keluar dari masalah, kita malah semakin terpuruk. Tapi pertanyaannya, apakah ada jalan keluar ketika kita sudah merasa begitu jauh dari harapan? Di mana seorang ibu yang sedang dalam permasalahan yang sangat berat, ujian yang sangat berat di dalam hidupnya. Ketika ia memilih percaya kepada Tuhan, ternyata ada pemulihan di dalamnya. Mari kita saksikan sama-sama kisah yang berikut ini. Saya Kristen sejak lahir dan orang tua saya Kristen. Namun saya dari keluarga yang broken home. Papa saya meninggalkan saya waktu saya masih di kandungan mama, dan dari kecil saya jarang sekali diajak untuk ke gereja. Lalu saya beranjak SMK, saya mengalami pelecehan dari teman laki-laki saya, dan tidak berhenti hanya di situ saja. Saya juga mengalami bully, maaf panggul saya yang agak besar, terus mereka mengejek-ngejek saya seperti itu. Lalu dari situlah saya timbul akar kepahitan dalam hati. Saya jadi benci orang-orang Kristen, saya benci gereja. Dan sejak saat itu juga saya memutuskan untuk tidak ke gereja lagi. Dan hidup saya semakin menjauh dari Tuhan. Di tahun 2016, saya untuk yang pertama kalinya bertemu dengan suami saya. Lalu 2017 memutuskan untuk menikah, dan di situ saya setuju kalau saya diajak untuk pindah agama. Dan setelah pindah agama itu saya diajarkan bagaimana cara-cara sembahyangnya, dan saya mengikuti, namun tidak ada damai sejahtera yang saya rasakan. Justru yang ada itu bertolak belakang. Tidak bisa fokus, berdoa pada Tuhan tidak bisa fokus. Dan selama itu juga saya mencari-cari siapa Tuhan. Karena selama saya mengikuti suami saya, cara sembahyangnya itu tidak pernah saya temukan. Di tahun 2020, saya mengalami perjalanan supranatural, dan di situ saya melihat sosok berjubah putih dan seluruh anggota tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan. Dan di situ sosok itu berkata, "Ikutlah aku." Hidup saya dilingkupi rasa ketakutan yang sangat besar, kegelisahan yang sangat besar, dan timbul rasa ingin mencari siapa Tuhan. Tapi saya belum tahu bagaimana caranya. Lalu di tengah malam saya kembali lagi, ada seperti yang membangunkan saya untuk menyuruh saya berdoa, dan di situ ada Roh Kudus membisikkan, "Coba lihatlah TV." Lalu ada solusi itu. Terus mereka yang mengalami ujian berbagi kesaksian, dan di situ ada nomor telepon. Saya mencoba menghubungi. Awalnya ya sempat ragu, ini saya takutnya jika ini bohongan seperti itu. Tapi ya saya berusaha untuk percaya saja, saya mengikuti apa maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Dan di situ saya bertekad memutuskan untuk mengikut Tuhan,
dan tekad saya sudah bulat, saya ingin dibaptis, maka terbukalah mata hati saya, terbukalah pikiran saya, dan saya mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah dibaptis, kehidupan yang sesungguhnya barulah dimulai. Di situ hampir setahunan saya mengalami ujian yang cukup berat. Seperti saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan sempat beberapa kali hampir dibunuh oleh suami saya menggunakan arit. Jadi suami saya itu pekerjaannya adalah musisi, tukang kendang yang tidak lepas dari alkohol. Jadi jika pulang malam keadaannya sudah mabuk dan sering mengajak saya ribut di tengah malam. Saya digeret seperti hewan, saya dipukul, saya ditampar, saya dicakar, dan sering sekali hampir dibunuh pakai arit. Dan saya juga dijauhi oleh keluarga suami, saya dibenci, saya dijadikan bahan gosip di tetangga saya karena saya ikut Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan yang saya rasakan, damai sejahtera dari Allah itu lebih besar daripada ujian-ujian yang saya alami. Jadi walaupun masalah itu menerpa hidup saya, tapi saya tetap pegang Tuhan Yesus. Karena saya sudah berhasil menemukan siapa Tuhan yang layak disembah. Jadi saya tetap inginnya ikut Tuhan Yesus apapun yang terjadi, bahkan maut sekalipun. Walaupun saya sering dulu diperhadapkan dengan maut, saya hampir sering dibunuh oleh suami, tapi saya tidak takut. Komitmen saya sudah bulat, tekad saya sudah bulat mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup saya. Saya kenal Ibu Agatha ini adalah seorang ibu yang sangat luar biasa teguh imannya. Jadi saya boleh berkata bahwa walaupun dari latar belakang yang berbeda, bersama-sama dengan keluarga, di mana juga latar belakang yang berbeda di Kota Nganjuk ini, tetapi Ibu Agatha adalah sosok seorang ibu yang memang teguh imannya, kuat imannya, yakin bahwa Yesus Kristus itu menjadi juru selamat pribadi. Saya merasakan pemulihan yang luar biasa itu memasuki 2024. Jadi suami saya itu bisa menerima saya, mertua juga bisa menerima saya, dan sekarang sudah tidak ada konflik. Puji Tuhan, suami juga tidak pernah melakukan kekerasan lagi, dan Tuhan buka jalan berkat yang baru bagi suami. Sekarang pekerjaan suami saya adalah tukang rosok, sudah tidak di dunia malam lagi. Dan puji Tuhannya juga selama setahun ini saya bekerja berjualan jajanan anak-anak sekolahan. Dan di tahun 2024 itu saya mengalami pemulihan yang luar biasa. Kita kembali kepada Bapak Monty dan Ibu Esther, ya. Mungkin sahabat solusi ada yang sudah kenal dengan Bapak Monty. Tetapi untuk yang belum kenal, bolehkah Bapak dan Ibu memperkenalkan sedikit tentang latar belakang Bapak dan Ibu? Oke, terima kasih Pets. Ya, jadi saya Monty, saya latar belakang dari suku Sunda, dan istri saya Esther ya. dari suku Batak. Batak. Ya. Sama kita Ibu. Iya, kami waktu lagi awal sebelum menikah punya latar belakang keyakinan yang berbeda. Kalau istri saya memang sudah Kristen,
Kristen tradisi ya, gitu ya, memang keluarga Kristen. Tapi kalau saya dari keluarga yang latar belakang bukan Kristen, ya. Dan di dalam perjalanan hubungan kami, di mana kami mulai akhirnya sampai tahap serius dan menikah, ya disitulah kami masih ada perbedaan ya, keyakinan ya. Dan ya memang waktu lagi pacaran semua baik-baik aja gitu kan. Kata orang kalau cinta sudah melekat berasa coklat gitu kan katanya gitu kan. Kayaknya manis aja gitu kan. Tapi pas waktu menikah baru ketahuan aslinya. KDRT bukan kasih dalam rumah tangga tapi kekerasan dalam rumah tangga. Oh, di rumah kalau udah ribut itu bukan lagi piring terbang tapi kipas angin terbang gitu lebih kan. Lebih besar lagi gitu kan. Karena ya kami punya latar belakang juga dari keluarga yang keras ya, gitu. Jadi kami banyak luka ya, luka emosi yang belum dipulihkan ya, sehingga orang yang terluka ketemu sama orang yang terluka juga deh, udah saling melukai gitu. Ya sampai akhirnya lewat dari istri saya, nanti mungkin istri saya akan cerita juga ya, bagaimana lewat pergumulan dan doa mulai mencari wajah Tuhan. Dan sesuatu terjadi. Setelah akhirnya memulai dengan langkah yang salah, menikah dengan langkah yang salah tersebut, apa yang terjadi dalam rumah tangga Bapak dan Ibu? Nah, mungkin ini lebih pas dari victimnya yang ceritanya. Saya tuh juga pertama kali masuk ke gereja, jadi memang nggak biasa masuk ke gereja, hanya pada hari Natal aja biasanya, karena kita nggak mendalami iman ya waktu itu. Nah waktu itu adik saya itu naksir salah satu anak dari pengerja gereja gitu. Jadi terus dia bilang dia minta dianterin ke gereja supaya dia terlihat baik-baik gitu, sebagai orang baik, supaya disetujuin sama orang tua. Jadi saya nganter ke gereja pada waktu itu. Waktu saya nganter ke gereja sebenarnya di parkiran saya sudah agak curiga nih, skeptis, karena saya tahu model gereja zaman dulu. Dan yang biasa saya kunjungi itu gereja yang tenang gitu ya. Nah ini gerejanya pakai drum, pakai gitar. Jadi saya tuh sempat ngomong, wah ini gereja sesat nih, gereja sesat nih. Saya sendiri gak ke gereja, bisa sesat-sesatin gereja ya. Gitu. Nah waktu saya masuk di situ, saya di situ merasakan sesuatu yang berbeda. Jadi ada satu sesi gitu, semua diminta berdiri dan menyembah. Dan tiba-tiba waktu semua tuh menyembah, mengucapkan kata-kata yang pada waktu itu saya nggak mengerti, memuliakan Tuhan. Saya tuh mendengar suatu suara yang nadanya itu tinggi sekali. Dan saya tuh ngerasa tersentuh dan toto saya menangis. Nah saya tuh nggak pernah menangis sebelumnya gitu kan. Nggak biasa menangis lah gitu tanpa sebab. Saya sampai lari keluar dan saya jadi malu gitu ya. Tapi sejak hari itu saya tuh bertanya-tanya dalam hati, ini apa ya? Kok bisa ya saya jadi nangis? Dan ini menjadi pertanyaan yang mendorong saya untuk ke gereja lagi, gereja lagi gitu ya. Tapi karena waktu itu kita, semua orang juga bingung kenapa saya jadi ke gereja tiap minggu gitu kan. Itu sesuatu yang aneh di keluarga kita. Dan akhirnya saya harus pamit jam 6 pagi saya ke gereja supaya hari biasa kemudian saya bisa melayani keluarga ya, acara biasa gitu loh di hari Minggu. Dan itu membuat saya tuh bertumbuh. Di situ saya baru mengenal, oh ternyata ada ya pengajaran seperti ini. Seperti satu waktu saya dengar, hai istri tunduklah pada suami. Saya kaget loh. Oh begitu, karena saya nggak punya gambaran tuh di keluarga tuh istri tunduk pada suami gitu ya. Maksudnya, ya siapa, ya kamu jangan mau dibodoh-bodohin, lawan-lawan gitu kan taunya. Jadi di situ saya sadar, oh begitu ya pengajarannya. Jadi saya coba berubah gitu. Sebenarnya bukan berubah ya, saya nggak mencoba diri saya berubah, tapi saya coba ngelakuin aja apa yang firman Tuhan bilang. Dan waktu saya melakukan firman Tuhan bilang gitu, saya mulai doa ya. Doa tetap, lakukan doanya tetap subuh gitu ya. Nah waktu saya lagi doa, nah itu sejak saya dalam Tuhan tuh saya tuh sering nangis. Jadi kalau lagi doa saya nangis, kadang-kadang tuh nggak ngerti. Cuman bilang, aduh Tuhan baik banget sih, Tuhan baik banget. Cuman ngerasa gitu aja, nangis gitu. Nah satu waktu saya tuh dengar suara di telinga saya. Bilang gini, Esther sampaikan kepada Monty jangan keraskan hatinya. Wah saya pikir, wah ini gawat nih. Saya udah mulai halusinasi nih, kacau nih gitu kan. Tapi terus 3 hari itu saya doa, kok saya nggak ngerasa apa-apa ya, nggak seperti biasa gitu loh, gak ada air mata yang netes, kayak wah kok nggak merasa
dalam ya, istilah saya itu dalam ya, kok nggak merasa gitu loh. Akhirnya saya beraniin diri gitu loh. Waktu di mobil saya ngomong, kita lagi jalan, karena ini nggak boleh ngomongin agama nih, karena ya semua pada bingung lah, karena saya setiap minggu ke gereja, jadi entah ya orang jadi melihat saya aneh gitu. Padahal saya udah berusaha nggak aneh, tapi kelihatan aneh mungkin ya. Terus jadi saya sampaikan ke Monty, saya tuh lagi doa lo gitu. Terus saya tuh dengar suara Tuhan. Apa tuh? Katanya gitu, suara Tuhan tuh apa gitu ya. Kata Tuhan tuh, katakan sama Monty jangan keraskan hatinya. Wow, saya tuh takut tuh sebenarnya pas ngomong gitu, dia sempat ngerem. Maksudnya, itu saya puter arah, saya ngomongin yang lain, saya pikir, Tuhan pokoknya aku udah nyampein ya, udah gak tahu lagi dah gitu ya. Tapi terus sejak itu ternyata Monty punya cerita sendiri tuh. Iya, jadi pada waktu lagi Esther sampein itu, saya tuh lagi bergumul waktu itu, Pets. Wow. Bergumulnya apa? Saya tuh ngalamin satu ketakutan. Takut namanya kematian. Oke, kenapa ya, tiba-tiba bisa ada rasa takut mati gitu? Aneh aja. Tiba-tiba muncul rasa takut setelah dia udah ngalamin perubahan. Saya ngalamin perubahan yang tadinya juga suka ngebantah, keras, tapi dia berubah. Jadi lembut gitu ya. Jadi lebih sabar. Lalu waktu saya ngeliat perubahan di dalam diri dia, muncullah rasa takut itu. Oke. Jadi aku merasa bahwa dosa gue banyak banget ya. Terus kalau gue mati gimana ya? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Nah, dalam pergumulan itu, tiba-tiba dia ngomong. Tuhan bilang jangan keraskan hatimu. Duk. Rasa dong gue gitu kan. Wah, kayaknya ada sesuatu yang berbeda. Sampai satu hari, waktu mau tidur, itu tiba-tiba ngeliat sinar yang terang banget. Loh, lebih terang dari lampu ini. Terang banget. Bahkan ada sinar lampu dari lampu kamar mandi yang terang kayak begini. Sinar itu lebih terang lagi. Wujudnya seperti manusia. Tapi aku gak bisa ngeliat wajahnya. Karena terang banget. Pakai jubah yang panjang. Tinggi hampir 2 meter lah kira-kira gitu. Aku ngeliat kayak gitu. Wah, badanku tuh sakitnya minta ampun. Di dalam hati nih. Itu ada muncul. Nama itu Yesus. I see. Tapi bertentangan dengan pikiranku. Kenapa dia datang sama aku kan? Dia kan tahu. Gue kan gak percaya sama dia gitu. Wah, bertentangan tuh. Tiba-tiba sinar itu hilang. Nah, waktu sinar itu hilang, aku tuh ngerasain ada damai yang gak pernah aku rasain sebelumnya. Damai yang gak pernah sama sekali. Dan kalau aku masih ingat kejadian itu ya, Pat. Sampai sekarang tuh masih ngerasain tuh, oh, Tuhan baik ya. Gitu sih. Wow, oke. Dan itu waktu itu aku nggak bisa. Aku belum berani cerita sama dia. Oke. Karena tiap kali kalau lagi ngomongin soal agama pasti Ribut. ada hebat-hebatan. Iya, Siapa yang paling kan? jago gitu. Jadi berantem gitu loh, kayak Tuhan tuh ada banyak bertanding gitu. Waduh, aku dengernya aja merinding dan speechless. Gimana waktu itu Bapak Monty yang mengalami sendiri ya, saya nggak bisa kebayang ini ya. Nah, sebenarnya ya, sebelum kita lanjut ke kisahnya Bapak Monty, konflik apa yang waktu itu dialami di rumah tangga Bapak dan Ibu sehingga kayaknya titiknya rendah banget gitu, titik keluarganya seperti berjalan ke titik yang sangat rendah. Sebenarnya buahnya yang sangat terlihat tuh adalah kekasarannya ya, gitu loh. Ya itu yang saya tuh sampai beli gelas tuh udah dipisah. Gelas yang untuk dipakai sehari-hari itu memang udah gelas yang siap dilempar, gitu loh. Jadi keadaan itu membuat saya tertekan. Sementara di depan keluarga kan saya harus tampil semua baik-baik saja ya. Jadi batin saya yang menderita gitu loh. Sampai satu waktu kita ada konflik apa ya waktu itu ya. Tiba-tiba memuncak nih sampai akhirnya saya tuh ditendang, saya dipukul. Dia dulu tuh pakai HP handphone zaman dulu tuh besar gitu ya, nggak kayak sekarang tipis-tipis gitu loh. Saya sampai kayak batu bata dulu ya. Betul. Saya digeplak gitu pakai handphonenya. Nah itu saya tuh di situ saya mulai diem. Nah di situ saya baru sadar.
mungkin waktu saya terus datang ke gereja itu, jadi saya merasakan ada kekuatan baru ya. Yang saya rasakan yang pada waktu itu saya nggak ngerti. Walaupun air mata saya keluar, tapi batin saya seperti dikuatkan. Gitu. Dan itu yang membuat saya, oh ya, saya butuh power dari atas Almighty gitu ya. Penguasa alam semesta ini untuk menguatkan saya menghadapi situasi saya saat itu gitu. Itu jadi titik perjumpaan saya sama Tuhan. Bagaimana akhirnya Bapak dan Ibu menemukan akarnya? Nah, berawal dari kisah Bapak melihat sosok bercahaya itu, akhirnya gimana? Bapak menyampaikan kepada Ibu Esther? Iya. Jadi pada waktu istri sakit, kami pada waktu itu betul-betul lagi secara ekonomi itu habis-habisan. Dari punya mobil sampai habis bis kemana-mana naik bis. Itu kan. Udah nggak ada lagi uang di rekening waktu itu tinggal 50.000. Itu tahun 97 ya. Tinggal 50.000. Nah pada waktu dia sakit kita bingung. Kita membawa ke dokter uang tinggal 50.000. Dan anehnya biasanya kan waktu itu transfer itu masih zaman itu tuh 2 hari tuh masuk ke rekening. 2 hari. Ini 2 minggu men. 2 minggu belum masuk transferan itu. Jadi di rekening cuma tinggal 50.000. Akhirnya Esther bilang anterin saya ke gereja deh, dibilang itu. Nah di gereja itu ada ibadah kesembuhan ilahi. Oke. Singkat cerita masuklah ke tempat ibadah. Wah di dalam itu saya nggak tenang waktu puji-pujian. Saya keluar. Terus udah gitu. Tapi di luar kok kayak ada yang narik gitu kan. Masuk lagi ke dalam ruang ibadah. Dengar puji-pujian gitu. Nggak tenang kayak ada yang narik. Keluar masuk gitu kan. Nah kami waktu itu duduk di tangga. Gitu. Karena semua duduk di lantai, kami duduk di tangga. Nah pada waktu lagi duduk di tangga itu, terus saya ngelihat istri saya gitu kan, yang tadinya sakit, nggak bisa jalan dengan benar, ngebongkok jalannya, kok dia bisa berdiri, bisa duduk, bisa berdiri, bisa duduk gitu kan. Terus udah gitu saya tanya ya, nama kamu gimana namanya? Ya, kamu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa gitu. Dia bilang nggak apa-apa. Terus udah gitu di situ pertama kali saya dengar ada suara bilang, kamu lihat istri kamu udah nggak sakit lagi, udah sembuh. Siapa yang sembuhin? Aku yang sembuhin. Kaget saya itu. Saya nggak begitu kuat bicara di hati dan itu setelah sekarang belajar tentang suara Tuhan, itulah suara Tuhan. Padahal saat itu saya belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kan. Tapi kalau dia sudah menyatakan kedaulatannya itu bisa tembus. Man. Amin. Tembus itu walaupun belum percaya. Nah setelah itu hamba Tuhan ini mengajak untuk jemaat yang mau didoakan maju. Gitu kan, untuk altar call. Dalam hati saya itu kepengen maju. Tapi kan saya belum jadi orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kan. Tapi ada dorongan kepengen maju nih. Terus saya nengok istri saya lagi. Saya bilang, Yang, kamu maju aja. Kamu perlu didoain, saya bilang gitu. Tiba-tiba dia lihat saya dan senyum. Dia ngomong gini, kamu aja yang maju. Wow. Saya tahu kok kamu kepengen maju. Dari mana coba dia bisa tahu isi hati saya yang kepengen itu? Udah dari situ deh. Saya melangkah, terus saya bilang, Tuhan, inilah aku, terimalah aku dalam kerajaanmu. Jeblak di situ. Wow. Tuhan jamah, dan disitulah saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Wow, luar biasa. Itu saya panggil pendetanya, soalnya kan dia belum dia papain, toto udah rebah ya. Panik, saya kan nggak pernah lihat kayak gituan. Jadi saya panggil, Pak Pendeta, tolong suami saya nih. Dia belum percaya Tuhan Yesus. Wow. Langsung saat itu juga waktu dia bisa bangkit lagi langsung dilayani. Padahal sebelumnya pernah juga ada pendeta didatangkan ke rumah oleh saudaranya Esther untuk menginjili saya. Terus saya bilang sama pendeta ini, oh, ini hamba Tuhan besar. Yeah. Itu
pendeta-pendeta semua orang Kristen tahulah kalau disebut namanya. Terus saya bilang apa? Pak, agamamu adalah agamamu. Agamaku, agamaku. Pendeta itu bilang sama Esther, suami kamu nggak mungkin bertobat katanya. Karena ada orang yang ditentukan untuk selamat, ada orang yang ditentukan untuk tidak selamat. Tapi kita nggak bisa lihat waktunya Tuhan ya, memang ya timeline-nya Tuhan. Iya, wow. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin, Pak. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Amin, amin. Pendeta, hamba Tuhan boleh aja bilang nggak mungkin bertobat. Tapi bagi Tuhan nggak ada perkara yang mustahil. Amin. Nah, sahabat solusi, mungkin kita semua pernah merasakan hidup yang penuh tekanan dan kesulitan. Kita sering merasa seperti nggak ada jalan keluar. Kita merasa lemah dan sendirian. Tapi dari kisah-kisah yang kita lihat dan dengar tadi, kita harusnya menyadari bahwa di tengah masalah yang begitu berat, Tuhan selalu hadir. Dia selalu ada menyertai dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi Tuhan berkata kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena itu aku dengan senang hati bermegah atas kelemahan-kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Hari ini ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak berdaya, justru di titik itulah seharusnya kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Justru di momen itulah kita sadar bahwa Tuhanlah harapan kita satu-satunya. Justru di momen itulah kita menyadari bahwa kasih karunia-Nya cukup. Karena itu sangat sempurna bagi setiap kita. Hari ini apapun permasalahan kamu, apapun yang sedang kamu alami, titik terendah serendah apapun yang kamu alami, saya mau mengajak sahabat solusi untuk sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala dan rendahkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami diizinkan untuk mendengarkan dan melihat banyak sekali kisah di mana Engkau begitu setia menyertai, di mana Engkau begitu setia mengasihi kami, memegang kami, dan tidak ada satupun hidup kami yang keluar dari kedaulatan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang begitu baik, begitu berkuasa, namun ada bersama dengan kami. Engkau tidak jauh, Engkau dekat, dan bahkan Engkau sudah membuktikan kasih-Mu, kepedulian-Mu ketika Engkau menebus kami, Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami di atas kayu salib. Sehingga hari ini kami yang tadinya mati karena dosa-dosa kami dihidupkan. Kami mendapatkan kehidupan dan keselamatan. Sungguh hal itulah yang bisa membuat kami percaya, bisa membuat kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Hari ini kami berdoa, apapun yang sedang kami alami hari ini, ingatkan kami akan kasih-Mu, ingatkan kami akan kesetiaan-Mu, ingatkan kami akan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Melalui pelayanan solusi, banyak orang yang berada di dalam keputusasaan, di ambang kehancuran, telah mengalami pemulihan. Mereka yang tadinya merasa sendiri dan kehilangan arah, sekarang hidupnya penuh pengharapan karena mereka mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat orang-orang mengalami kasih Tuhan. Daripada melihat orang-orang yang terpuruk bangkit kembali karena kasih Tuhan menyentuh hati mereka. Ini adalah perjalanan yang tidak bisa kami lakukan sendiri. Saya percaya kita bersama-sama dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan orang-orang yang sedang putus asa. Kami mengajak sahabat solusi untuk menjadi bagian dari perjalanan yang sangat panjang ini, namun sangat indah. So mari kita bergandengan tangan menanam benih kasih dan membawa kasih Tuhan ke dalam kehidupan setiap orang. Kamu bisa melakukannya dengan cara klik link berikut ini, bit.ly/donasi solusi, atau kamu bisa scan QR code yang ada di layar kamu sekarang. Setiap yang kamu berikan adalah benih yang akan menghasilkan buah pemulihan, buah harapan, dan juga kehidupan baru bagi banyak orang. Mari kita sama-sama percaya bahwa apa yang kita berikan, sekecil apapun itu, akan Tuhan pakai untuk melakukan hal-hal yang besar di dalam hidup setiap kita. Terima kasih sahabat, sudah menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari mengingat sama-sama bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan Yesus pasti ada solusi.